pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Dari Jalan Dunia nomor 1 inilah Warta Berita Pagi edisi penyiaran di hari Rabu 18 Mei 2022 dengan Sari Berita. Para pelaku judi online diancam dengan hukuman pidana. Dari dunia olahraga, Bupati Nagekeo membuka turnamen sepak bola Bupati Cup 2022. Bersama saya Femi Sareora, inilah berita selengkapnya. Kemajuan sistem informasi dan teknologi selalu berdampak negatif terbukti dengan maraknya situs judi online. Upaya pemerintah untuk memberantas perjudian di Indonesia membutuhkan lebih banyak upaya. Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan sanksi bagi pelaku perjudian online. Laporan Veranda Garus. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo menjelaskan sejak tahun 2018 hingga 10 Mei 2022, pihaknya telah memutuskan akses sebanyak 4.999.645 konten perjudian di berbagai platform digital. Staf khusus Menteri Kominfo Republik Indonesia Philip Gubang kepada RRI Selasa pagi kemarin menjelaskan, di Indonesia khususnya judi online, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau IT menjerat para pelaku maupun orang yang mendistribusikan muatan perjudian dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Pihaknya bahkan terus melakukan patroli cyber untuk menertibkan judi online yang semakin marak terjadi, bahkan merugikan masyarakat maupun penggunanya. Pemberantasan judi online di Indonesia cukup berat lantaran situs atau aplikasi judi online terus bermunculan dengan nama yang berbeda meski aksesnya telah diputus. Dari apa yang kami coba teliti di lapangan, yang membuat konten-konten perjudian itu sangat marak. Memang karena dibuat sedemikian rupa, gampang sekali diakses secara online oleh masyarakat pada umumnya, dan itulah yang membuat konten-konten perjudian itu bertumbuh sangat subur meskipun sudah diberantas sedemikian rupa. Dia melanjutkan, peringatan terkait hukuman bagi para pelaku tersebut bahkan sudah disosialisasikan kepada masyarakat. Akan tetapi hingga saat ini perjudian online ini masih marak terjadi. Padahal dari hasil survei pihaknya, peluang kekalahan dari perjudian sendiri bisa mencapai 70%. Dengan begitu, Kemkominfo terus menghimbau kepada masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media online. Iming-iming yang didapat melalui konten-konten perjudian ini begitu mudahnya orang bisa mendapatkan hal-hal yang menurutnya memperoleh keuntungan sesaat. Faktanya semua orang yang menggunakan atau memainkan konten-konten perjudian tersebut hanya sekitar 20-30% diberi iming-iming kemenangan. Namun karena iming-iming itu diperoleh cukup besar di pengalaman pertama, membuat orang terus-menerus mencoba untuk mengakses konten perjudian dengan iming-iming kemenangan tadi. Menyikapi persoalan tersebut, pihaknya terus melakukan pendekatan hukum bersama beberapa pihak terkait sehingga para pelaku bisa ditindak secara hukum. Patroli cyber juga tidak hanya dilakukan oleh Kemkominfo saja, melainkan juga di lembaga yang memiliki kewenangan tersebut untuk mengatasi maraknya konten judi online di media online. Kemkominfo terus mengajak masyarakat agar tidak tergiur dan memanfaatkan konektivitas internet dengan hal-hal yang lebih bermanfaat, bijak, baik untuk tujuan hiburan, transaksi ekonomi, dan kegiatan yang produktif. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Para sarjana lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Flores ND diminta untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dan juga mampu memberikan peluang kerja bagi masyarakat yang ada di lingkungannya. Laporan Rosa Dalima. Di era digital sekarang ini, seorang lulusan sarjana ekonomi tidak lagi mencari pekerjaan, apalagi PNS. Namun sebaliknya dituntut menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan memanfaatkan berbagai peluang usaha. Demikian disampaikan dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Flores ND,
Gabriel Tanusi SMSI di sela kegiatan Yudisium Sarjana Ekonomi Jumat pekan kemarin. Sebagai Ketua Panitia Yudisium, Gabriel Tanusi katakan, sesuai dengan tema yang diangkat, kiat sukses menjadi sarjana di era digitalisasi, para lulusan ditekankan menjadi agen pembaharu di tengah masyarakat dan menjadi leader di lingkungan sekitarnya, tidak sebatas menyandang gelar semata. Oleh karena itu, lembaga mengharapkan mereka mampu beradaptasi dengan persaingan pasar digital saat ini. Artinya mereka harus jeli untuk melihat situasi di lapangan. Saran saya sebaiknya mereka itu tidak mencari pekerjaan karena akan mematikan kreativitas dan inovasi mereka. Sebaiknya mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri dengan memanfaatkan digitalisasi yang ada. Terkait dengan harapan tersebut, salah satu lulusan terbaik, Agatha Dwi Aprilia, di kesempatan yang sama kemukakan siap untuk terjun ke masyarakat dengan bekal yang dipelajari selama di perguruan tinggi. Gabungan sistem belajar teori dan praktek diyakini menjadi bekal bagi pihaknya di era digital ini. Saya Agatha Aprilia Dwi Embu, sarjana akuntansi. Peserta Yudisium Fakultas Ekonomi periode Mei 2022 siap untuk bersaing. Fakultas Ekonomi telah mengajarkan kami berbagai hal, yaitu selalu berdiskusi, selalu turun ke masyarakat, dan selalu melakukan penelitian, sehingga kami merasa kami mampu untuk menjadi lulusan yang bermutu di era digitalisasi, termasuk akhlak yang selalu diajarkan dan ditekankan di Fakultas Ekonomi. Menyinggung soal kecenderungan lulusan sarjana menjadi PNS, Agatha akui beberapa persen dari mereka masih punya orientasi ke sana. Akan tetapi selama ini pihaknya sudah dilatih untuk menjadi startup atau perintis, bukan pengikut. RRI ND Rosada 5 melaporkan. Bupati Nagekeo Johannes Don Bosco membuka turnamen sepak bola Bupati Cup U17 tahun 2022 di lapangan Berdikari Danga Senin 16 Mei 2022. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Turnamen Bupati Cup ini merupakan kerjasama Dinas Pemuda dan Olahraga, Dispora Kabupaten Nagekeo dan Askap PSSI Nagekeo. Turnamen ini diikuti oleh 17 tim yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Nagekeo. Dalam sambutannya, Bupati Johannes Don Bosco mengatakan turnamen ini diselenggarakan sebagai ajang persiapan menuju event lebih tinggi dan bertujuan untuk menemukan talenta terbaik mewakili Nagekeo mengikuti Suratin Cup yang akan dilaksanakan di bulan Oktober nanti. Bupati Don mengungkapkan bahwa dirinya merasa bangga atas kinerja dan gotong royong yang ditunjukkan oleh panitia. Dengan animo pemain dan penonton yang tinggi, diharapkan pemain dan juga wasit dapat menjunjung tinggi sportivitas dan fair play sehingga esensi dari turnamen sepak bola ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kemeriahan pada pembukaan turnamen ini yang kita niatkan untuk mendapatkan bibit-bibit terbaik dari U17 yang akan mengikuti Suratin Cup pada bulan Oktober yang akan datang di ND. Saya memberi catatan begini, jadi kalau usaha kita ini datang dari niat yang baik, ya, kesungguhan bekerja, itu mestangkung, semesta mendukung. Bupati Don juga mengapresiasi para pemilik klub bersama para pemain. Dirinya berharap dengan kegiatan ini diperoleh bibit yang bagus untuk ajang yang lebih tinggi. Sementara terkait olahraga sepak bola, Pemda Nagekeo telah membenahi beberapa sarana sepak bola yang ada di Kabupaten Nagekeo. Selain itu, pemerintah juga telah membantu para pelatih dan wasit agar mereka bisa mendapatkan lisensi. Untuk sepak bola, sudah kita mulai dengan membenahi infrastruktur dasar. Bantu mulai melatih pelatih, wasit, bantu fasilitas di desa dengan memberikan gawang, jaring. Itu sudah kita mulai. Semua lahir dari kecintaan masyarakat ketika kita kelola olahraga ini dengan sungguh-sungguh dan baik. Kita lakukan turnamen ini dengan baik. Dan saya sekali lagi terima kasih kepada pemilik klub, pelatih klub-klub yang ada ini. Kalian sudah memulai dari apa yang ada. Dan kita tidak mulai dari kelimpahan, kita mulai dari kekurangan. Dan justru itu modal kita, sehingga kita punya daya juang yang tinggi. Dan kita memilih kali ini untuk ikut di turnamen U17.
17 klub yang ikut bertanding dalam ajang ini berasal dari 5 kecamatan, yakni Kecamatan Aisesa 9 klub, Kecamatan Buawai 3 klub, Kecamatan Aisesa Selatan 3 klub, dan Kecamatan Mauponggo 3 klub, serta Kecamatan Nangaroro 1 klub. Sedangkan Kecamatan Woluwai dan Kecamatan Kio Tengah tidak mengirimkan wakilnya dalam ajang ini. Turnamen Bupati Cup ini akan berlangsung selama 1 bulan, terhitung sejak tanggal 16 Mei hingga 14 Juni 2022. RRI ND. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Kejuaraan sepak bola Liga Pelajar 2022 tingkat SMA SMK resmi digelar di Kabupaten Manggarai di hari Selasa kemarin 17 Mei 2022 di Ruteng. Laporan selengkapnya disampaikan Lady Badin. Liga Pelajar 2022 yang diikuti oleh tim sepak bola dari 40 SMA SMK se-Kabupaten Manggarai ini menjadi ajang pembibitan dan pembinaan bakat olahraga pelajar. Wakil Bupati Manggarai Heribertus Ngabut SH membuka secara resmi Liga Pelajar SMA SMK se-Kabupaten Manggarai yang bertempat di lapangan sepak bola Unika Santo Paulus Ruteng pada Selasa 17 Mei 2022 kemarin. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Manggarai Heri Ngabut mengungkapkan bahwa kehadirannya di acara pembukaan tersebut sebagai wujud apresiasi dan dukungan atas terselenggaranya Liga Pelajar SMA SMK di Kabupaten Manggarai ini. Dirinya meminta kepada para pelajar untuk mengikuti pertandingan dengan menjunjung tinggi sportivitas. Main bola itu dua saja unsurnya. Ada unsur kompetisi, satunya lagi unsur rekreasi. Untuk kompetisi, saya minta cerita-cerita main bola di mana-mana, sibuk dengan berkelahi. Kiranya di tempat ini tidak terjadi lagi. Boleh berkompetisi, tapi jangan melakukan kekasaran terhadap lawan tanding. Oleh karena itu, melalui bapak-bapak guru, kiranya arahan dan bimbingan disampaikan kepada peserta didik. Kalau ada pemain yang sudah mulai latih mengasari temannya, istirahat ya. Jadi sportivitas harus dijunjung tinggi. Wakil Bupati Heri juga mengungkapkan bahwa sepak bola sejatinya sebagai tempat rekreasi untuk menghibur para penonton. Dirinya juga mengungkapkan bahwa maksud dari kompetisi ini adalah untuk melihat talenta siswa di bidang sepak bola menuju ke kompetisi yang lebih besar. Sepak bola selalu menghipnotis siapapun. Sepak bola selalu menghibur siapapun. Oleh karena itu, saya berharap sekali bapak-bapak guru dan adik-adik semua boleh berkompetisi. Kita memastikan kita hadir untuk menghibur siapapun. Arah dari sepak bola ini untuk para pelajar, dia juga sedang mencari atlet-atlet muda di bidang sepak bola. Sebentar lagi kami rancang untuk membawa satu tim yang tidak sekedar hadir di Lembata dalam rangka mengikuti Eltari Memorial Cup. Ada ketua ASKAP, Pak Saldi, kita persiapkan untuk 1 bulan ke depan. Dirinya juga mengajak agar seluruh komponen yang terlibat secara aktif bekerja secara profesional dan mengimbau para pelajar se-Kabupaten Manggarai yang menyukai olahraga sepak bola agar terus berlatih keras mengukir prestasi karena sudah dibuatkan sebuah wadah untuk berkompetisi dan menyalurkan hobi. RRI ND Lady Badin melaporkan. Sebanyak 100 keluarga penerima manfaat KPM Desa Tau Barat, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten ND, terima bantuan langsung tunai dana desa BLTDD tahun pertama, tahap pertama di tahun anggaran 2022. Laporan Suimam. Penyerahan BLTDD ini diserahkan secara simbolik oleh Camat Kota Baru Agustinus Sanggu SH yang disaksikan oleh Ketua BPD Desa Tau Barat, Kepala Desa dan Kasih PMD Kecamatan Kota Baru, Senin 16 Mei 2022 bertempat di kantor Desa Tau Barat. Demikian Sekretaris Desa Tau Barat Hubertus Lau kepada RRI via telepon pribadinya Selasa 17 Mei 2022 di ND. Dijelaskan 100 KPM ini tersebar di 4 dusun dalam wilayah Desa Tau Barat yang mana BLTDD yang dianggarkan sebesar 300 juta lebih atau 40% dari pagu anggaran dana desa yang diterima pada tahun ini dengan besaran penerima masing-masing KPM sebanyak Rp900.000 untuk tahap 1 bulan Januari sampai Maret 2022. Dikatakannya untuk KPM dipilih berdasarkan 14 kriteria
kriteria dan 3 kriteria tambahan, di mana penetapan 100 KPM ini berdasarkan kesepakatan bersama di tingkat desa yang disebut musyawarah insidentil yang ditetapkan berdasarkan peraturan kepala desa setempat. Orang yang dapat itu sudah memenuhi 14 kriteria. Di antaranya itu yang paling pertama itu otomatis orang yang berdomisili di Desa Toba Barat itu otomatis sudah berkeluarga. Ia melanjutkan 100 KPM BLTDD di Desa Toba Barat merupakan program jaringan pengaman sosial untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Ditambahkan pihaknya berharap kepada KPM BLTDD agar bisa mempergunakan uang sebaik mungkin untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Berita terakhir. Perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Kelimutu ND siap dukung suplai air jelang 1 Juni 2022 mendatang. Laporan Rovinus Sula. Dalam rangka menyongsong Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 mendatang, PDAM Tirta Kelimutu ND secara langsung ditempatkan dalam posisi menyangkut suplai air minum, termasuk membantu kerja-kerja dari organisasi perangkat daerah OPD seperti Dinas Transnaker dan konsentrasi suplai air di beberapa tempat yang akan dikunjungi Presiden Republik Indonesia. Demikian disampaikan Direktur PDAM Tirta Kelimutu ND Justinus Sani ketika dikonfirmasi RRI terkait kesiapan PDAM Tirta Kelimutu ND jelang peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni mendatang. Justinus mengatakan ada penugasan khusus dari Panitia 1 Juni untuk PDAM Tirta Kelimutu ND, yakni ketersediaan air 1 kali 24 jam. Dijelaskan Justinus, fokus utama PDAM Tirta Kelimutu ND yakni pada tempat-tempat yang akan dikunjungi Presiden di Lapangan Pancasila, Taman Permenungan Bung Karno, Taman Museum Tenun Ikat, Rumah Pengasingan Bung Karno, Dinas PDNK, dan Kantor Camat ND Utara. Aplikasi jaringan dan juga kami mendesain jaringan untuk mulai dari taman depan rumah, kiri kanan, belakang, dan termasuk juga untuk ke toilet dan dapur. Dan itu praktis bahwa air sumur itu tidak boleh digunakan karena itu praktisnya untuk minum dan untuk pengambilan wudhu. Jadi untuk air cuci tangan, taman, dapur, dan toilet itu disuplai dari PDAM. Dan pekerjaan secara keseluruhan sudah 100%. Justinus mengatakan untuk Taman Permenungan Bung Karno, PDAM Tirta Kelimutu ND telah memperbaiki dan pergantian seluruh jaringan instalasi perpipaan, semuanya sudah 100% diselesaikan oleh petugas PDAM Tirta Kelimutu ND. Lanjut Justinus, ada tugas tambahan lain untuk PDAM Tirta Kelimutu yakni mendesain jaringan pipa khusus di Rumah Pengasingan Bung Karno, termasuk desain pipa ke toilet dan dapur. Sementara air sumur di Rumah Pengasingan Bung Karno digunakan khusus hanya untuk minum dan untuk mengambil air wudhu. Sementara air cuci tangan, dapur, dan toilet disuplai dari PDAM Tirta Kelimutu ND. Terkait dengan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab PDAM secara keseluruhan sudah 100%. RRI ND Rovinus Sula melaporkan. Sekian Warta Berita pagi hari ini untuk edisi penyiaran di Rabu 18 Mei 2022. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Femi Sareora. Selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.